Monas dibangun saat Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang sulit lantaran baru seumur jagung jadi negara berdaulat. Di periode 1958 sampai 1965, saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Ketidakstabilan politik membawa negara ini pada masa-masa perekonomian yang sulit. Harga-harga barang kala itu melambung sangat tinggi akibat inflasi gila-gilaan. Dana pinjaman Uni Soviet maupun rampasan perang dari Jepang juga lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek mercusuar Soekarno kala itu. Hingga mencapai puncaknya di tahun 1965, faktor krisis ini pula yang membuat Soekarno lengser digantikan Soeharto. Gagasan Monas sudah ada sejak 1954. Namun pembangunannya baru bisa dicanangkan pada tahun 1961, sementara penyelesaiannya dilakukan di tengah situasi peralihan politik menuju Orde Baru. Arsiteknya adalah Frederick Silaban yang juga merancang desain pembangunan Masjid Istiqlal. Frederick juga dibantu arsitek lain yaitu Sudarsono dan Ruseno. Selama pembangunannya, biaya diperoleh dari iuran masyarakat Nusantara, selain juga anggaran pemerintah. Salah satunya, sumbangan wajib pengusaha bioskop dari seluruh pelosok tanah air. Sepanjang November 1961 sampai Januari 1962 tercatat 15 bioskop ikut menyumbang dana. Dan emas di puncak Monas merupakan sumbangan pengusaha Aceh, Teku Markam. Pembangunan Monas bahkan sempat terbengkalai pada 1966 sampai 1972 akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pembangunan kemudian dilanjutkan di era Presiden Soeharto hingga selesai dan resmi dibuka pada tahun 1975. Soekarno sendiri belakangan meninggal dunia pada Juni tahun 1970 selama masa pengasingan di Wisma Yaso. Ini berarti, sang pencetus Monas tak bisa melihat Tugu Monas selesai dibangun hingga akhir hayatnya.